kayak gitu. Yang penting kan niat kita, kita harus tetap tetap mohon sama Allah, mohon diberi petunjuk sama Allah dan mohon dikuatkan kan. Nah, gitu. Saya pakai metode amputasi ya gitu. Jadi menguatkan tekad, terus ya udah lakukan aja kayak gitu, just do it seperti itu. Nah waktu itu ya kalau misalnya waktu itu dari pakai kerudung terus nggak pakai kerudung, nggak pakai kerudung terus pakai kerudung emang cepet ya. Tapi kalau dari transisi dari K-popers jadi nggak K-popers itu mungkin agak lama. Tapi saya berusaha sebisa mungkin saya harus ikhtiar kan ya. Ikhtiarnya gimana? Saya berusaha untuk metode amputasi juga yang itu. Tapi pada kenyataannya pakai metode amputasi pun butuh proses juga ternyata ya gitu. Jadi dulu tadi udah saya ceritain ya kalau saya punya MP3 bahkan sampai 2000 lebih ya. MP3 Korea 2000 lebih. Nah, itu apa ini bisa ya? Itu saya menguatkan tekad bismillah aku harus hapus MP3 ini yang aku udah mengeluarkan duit entah mungkin kalau di jumlah di total udah berapa itu bisa buat beli laptop mungkin. Nah itu saya hapus itu 2000 MP3 MP3 saya hapus ya 2000 lebih. Jadi saya itu koleksi nggak cuma kok jadi ada 3 folder 3 apa 4 ya. Yang pertama itu Korea, yang kedua Jepang, yang ketiga Inggris kalau nggak salah. Jadi itu saya klasifikasikan berdasarkan bahasanya kan gitu. Jadi nah kadang kan gini, kita tuh kalau misalnya tobat kita udah hapus nih, udah hapus. Karena pernah juga saya dulu mengalami kenapa saya memutuskan pakai metode amputasi ini, karena pernah saya hapus, waktu itu music video kalau nggak salah saya hapus, hari berikutnya saya cari lagi di recycle bin di restore di restore. Nah itu kan memang karena emang godaannya itu besar banget ya untuk meninggalkan itu. Jadi apalagi setan itu terus membisiki kita kapanpun nggak ada istirahatnya. Kita mungkin butuh istirahat, tapi setan nggak ngenal istirahat gitu dia. Akhirnya gimana caranya supaya menutup celah supaya nggak ada lagi kesempatan buat setan mempengaruhi kita kayak gitu. Akhirnya dihapus deh semua itu. Kayak gitu termasuk drama-drama juga. Berarti Mbak Alfi itu juga suka ini barat-barat gitu ya? Film-film barat. Kalau film itu nggak begitu sih, biasa aja sih sebenarnya. Cuma dulu tuh kalau kenal lagu, saya lebih sering menyanyikan lagu. Kalau dulu suka nyanyi ya. Waktu SMP itu yang makanya agak apaan sih Korea-Koreaan kayak gitu kan. Dulu sempat meremehkan seperti itu karena sukanya ya apa namanya kayak Hilary Duff kayak gitu. Wah nggak ngerti. Ya jadi ya musik-musik barat. Terus memang butuh transisi dan transisi itu dipengaruhi oleh informasi yang didapat dari teman-teman dekat kayak gitu. Jadi mesti hati-hati banget kalau misalnya milih temen ya. Ya sebenarnya itu siapa ya? Ada yang join, mic-nya dimatikan dulu ya. Mbak siapa namanya? Oppo F7. Oppo F7. Mbak Oppo. Tapi kayaknya nggak apa-apa sih. Ya Mbak, main tentang tobat tuh. Pasti kan selalu ada kaitannya dengan hidayah. Nah, kalau sebenarnya konsep hidayah yang sendiri itu yang benar itu seperti apa sih? Kan kadang di masyarakat kita itu kan gitu ya, nggak mau tobat, nggak mau hijrah. Mereka
nunggu hidayah dulu, baru mau tobat, kayak gitu. Halo, cek. Mbak Lupi. Gimana? Suara aku masuk? Masuk, Mbak. Halo? Iya, masuk. Oke. Oke. Tak ulang ya. Apa tadi Iya, masuk? iya. Masuk kok, suaranya masuk tadi, suaranya masuk. Jadi kalau berbicara soal hidayah itu memang kita sangat membutuhkan hidayah ya. Jadi walaupun kita mungkin udah pakai jilbab syar'i, udah ngaji, kita tetap butuh hidayah itu sampai kapanpun, karena kan kita juga tidak bisa menjamin apakah kita akan tetap berada di jalan ini, terus apakah apakah semua rules yang Allah berikan itu rules soal kehidupan itu sudah kita jalani semuanya kayak itu kan. Itu makanya kita butuh kalau terkait hidayah itu dicari atau apa tadi ditunggu. Saya jalani kenapa baru bisa berubah waktu kuliah, itu kan juga hidayah dari Allah juga kan, hidayah dari Allah. Kenapa nggak dulu waktu SMA ya? Mungkin waktu itu saya mikir, apa jangan-jangan waktu SMA belum dapat hidayah ya kayak gitu. Kalau saya flashback lagi, mungkin kita perlu mengenali kira-kira itu apa namanya mention colekan dari Allah itu tuh gimana gitu, kapan itu kan. Kadang mungkin waktu itu saya nggak nyadari. Jadi dulu pernah ikut ekskul di mana kalau ikut ekskul itu kalau ada kegiatan keluar harus pakai kerudung. Nah, notabene saya itu waktu itu nggak pakai kerudung kayak gitu kan. Nah itu sampai dibilang kamu pakai kerudung ya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya kita mau menyadari itu kan sebenarnya bentuk teguran juga untuk Allah mengingatkan kita melalui orang lain kan ya. Berarti kamu harus pakai kerudung kayak gitu. Nah kadang kita nggak mengenali itu gitu, kita nggak menyadari itu kayak gitu sih. Jadi bahkan bahkan Fir'aun itu kan sebenarnya juga dapat hidayah dari Allah kan, yang membuat kita enggan mengambil hidayah itu kan karena mungkin kesombongan kita gitu. Nah, mungkin itu sih penghalangnya. Jadi benar, yang pertama kita harus menyadari bahwa Allah itu selalu ngasih kita petunjuk. Nah sebenarnya hidayah itu apa sih ya? Itu kalau misalnya kita nggak aduh aku belum dapat hidayah dari Allah nih, aku nggak nanti aja deh, misalnya berhenti dari jadi K-popersnya nanti aja misalnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya hidayah yang kamu maksud apa itu? Kalau misalnya teguran dari Allah, selama ini nggak menyadari teguran-teguran dari Allah, misalnya kita ada ujian dari Allah, apakah itu bukan teguran dari Allah? Itu sih. Dan mungkin juga kenapa waktu itu di zaman kuliah saya berubahnya itu bisa jadi nggak lepas dari dengan siapa saya bergaul ya gitu. Kalau dulu SMA itu boro-boro mau masuk rohis deh gitu loh, mau ke masjid aja yang sebelah kelas itu tuh udah mikir, duh nanti aja deh kayak gitu sih. Nah kalau waktu kuliah alhamdulillah waktu itu dapet teman-teman yang hijrah kayak gitu, temennya hijrah ya, jadi obrolannya berubah dan pemikiran dia ikut serta mewarnai pemikiran kita kayak gitu. Jadi bahkan kalau misalnya dia tadinya teman-teman deket saya yang waktu kuliah itu tuh
itu tadinya juga K-popers. Tadinya K-popers, dia juga dulu fansnya Suju. Terus ya waktu itu sih agak mungkin ada agak nyambung-nyambungnya ya, agak nyambung-nyambungnya. Tapi setelah dia hijrah kan beda, udah beda pembicaraannya. Topik topik kita kalau ngobrol itu kan beda, beda. Ya udah akhirnya ya masa kita udah temenan lama mau udah berhenti temenan aja, udah lu nggak seru lagi, kayak nggak juga waktu itu. Ada hal-hal yang bisa kita obrolin, kenapa enggak kayak gitu. Mendingan kita mencari persamaan daripada nyari perbedaan kan. Nah, Mbak, kalau tadi itu kan berarti teman itu juga berpengaruh ya? Iya, iya berpengaruh banget. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Adanya nggak punya teman, gimana? Gimana? Misal nggak punya teman gitu. Misal nggak punya teman. Kalau dari apa yang saya alami dulu, selain itu adalah mungkin esensinya adalah informasi kali ya, karena saya dapat informasi K-pop itu juga dari teman, ya kan? Informasi K-pop dari teman. Informasi soal kajian, soal Islam itu juga dari teman, nah gitu. Nah jadi kalau misalnya kita nggak punya teman ya, nggak punya teman atau teman-teman yang solihah itu belum ada kayak gitu sekarang, itu kan informasi esensinya kan tadi informasi itu kan bisa didapat nggak hanya dari teman kan, nggak hanya dari kita ngobrol-ngobrol. Nah itu kita cari informasi lah, kita cari informasi kira-kira soal Islam itu tuh dari mana saja, apalagi sekarang kita dimudahkan dengan berbagai media yang ada ya, ada media sosial dan media chatting lainnya, misalnya WhatsApp group kayak gitu. Itu kita bisa dapat informasi dari situ. Kayak gitu sih. Karena jelas kita nggak boleh meremehkan kuantitas, nggak boleh banget meremehkan kuantitas. Jadi nggak apa-apa deh, misalnya aku pokoknya tiap hari nonton K-drama misalnya, atau aku dengerin ini kok mempengaruhi, masuk dalam kepala kita ya. Jadi itu nggak bisa ditolak, kadang nggak sadar. Ya udah kita mungkin cuma ya udah aku dengerin aja kok. Buktinya saya dulu waktu dengerin juga tahu-tahu jadi hafal juga. Oh, Sarangi itu apa, Bugo Shippo itu apa, kayak gitu, Miyane itu apa, kayak gitu. Karena ya juga waktu itu meremehkan kuantitas kayak gitu. Jadi supaya kita mengganti informasi yang kita dapat, supaya kita bisa berubah, action kita itu tuh bisa berbeda, kayak gitu tentu kita harus ganti informasi. Kuantitasnya harus lebih banyakin yang kuantitas yang baik kayak gitu, yang bukan K-pop, yang bukan K-drama kayak gitu. Ya, berarti Saya masih kalau mantan K-popers masih suka ya, masih ya mau gimana lagi, nggak bisa dipungkiri, mereka video klipnya pada bagus-bagus kayak gitu ya. Saya pun kalau ditanya saya akui kalau itu mereka emang bagus kayak gitu. Misal drama, misalnya artis ini cakep nggak? Cakep, dia pinter ngedance nggak? Pinter gitu, dia bertalenta emang, kita akui itu. Tapi kan bukan misalnya bukan berarti kita mesti apa nonton itu terus kan kayak gitu. Nah, mungkin dari apa yang Hidayah cukup sampai segitu ya, Mbak? Oke. Oh ya, ini Mbak Desi. Assalamualaikum Mbak Desi. Nah, Mbak, bentar. Ngomongin
tema selanjutnya ya, tentang hijrah. Nah, kalau ngomongin tentang hijrah gitu kan, di kalangan anak muda sekarang ini, hijrah itu kan menjadi tren. Begitu juga di kalangan K-popers. Nah, sebenarnya hijrah itu sendiri artinya apa sih, Kak? Artinya apa sih, Mbak? Mbak Faluti? Sebentar. Kalau iya, kalau apakah seseorang itu kalau udah hijrah, itu artinya udah sama sekali nggak lihat film, drama, atau MV kayak gitu? Oh ya, eh Pertanyaan ini bagus ini. ya. Em, memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah kita mengganti habits ya, bener banget. Kita mengganti habits atau mengganti kecintaan kita atau apa namanya yang tadinya tiap hari nonton K-drama terus tiba-tiba jadi enggak gitu. Kan makanya tadi saya bilang ada dua metode yang pernah saya jalani ya. Yang pertama metode step by step, yang kedua metode amputasi gitu. Nah, kalau misalnya mau cepet memang berat sih, memang berat langsung langsung di-cut gitu aja, langsung dihapus kalau perlu. Waktu itu kan kalau saya hapus semua video, hapus semua MP3, kemudian di uninstall juga aplikasi, kan karena ada aplikasi buat nonton film-film untuk memudahkan itu K-drama kayak gitu. Bahkan saya memblokir beberapa situs-situs yang sekiranya di situ penyedia apa yang saya sukai kayak gitu. Tapi tetap aja ya kalau misalnya kalau udah suka, apalagi udah terbiasa gitu tuh udah bakalan nyari gimana pun caranya. Tiba-tiba udah kayak sakau gitu. Dan terus ingat Memang juga tidak mudah. ya biasanya Apa? ya, Mbak. Ingat Hah? sama situsnya. Iya, Situs. ingat tetap ingat. Makanya tadi pertanyaannya gimana? Iya, kalau hijrah itu sebenarnya hijrah itu sendiri artinya apa? Yang pertama itu. Terus misalnya orang hijrah itu apakah udah nggak nonton film, nonton MV, drama dan sebagainya kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaannya hijrah itu apa, mungkin bisa teman-teman akan lebih baik kalau misalnya teman-teman nyari dari karena kan itu definitif ya, definitif lebih baik mencari dari sumber yang saya ngerasa kayaknya bukan ranah saya untuk mendefinisikan ya, atau mungkin gini, saya mendefinisikannya mungkin dengan cara yang pertanyaan yang kedua tadi ya, apakah hijrah itu artinya tidak udah kalau misalnya K-popers udah nggak nonton film, udah nggak itu ya, yang lebih aplikatif aja ya. Nanti kalau untuk yang definitif mungkin bisa cari dari sumber-sumber misalnya para asatid kayak Ya. perubahan yang terjadi, perpindahan dari yang K-popers jadi bukan K-popers. Karena jujur awal saya tertarik dengan dunia Korea-Koreaan itu kan pertama itu K-drama ya, K-drama, terus baru K-pop, terus udah berkurang lagi. Sekarang yang masih tertinggal itu adalah K-drama. Kalau sekarang musik-musik misalnya MV musik video itu udah nggak nonton lagi kan, udah nggak nonton lagi. Jadi emang susah sih meninggalkan habits. Makanya habits itu kan terbentuk dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang, dan itu kan udah jadi kayak udah kalau dibilang meresep ya, udah meresep. Jadi itu sesuatu yang susah untuk dihilangkan, termasuk kecintaan itu tadi. Kecintaan kenapa? Kenapa di awal saya bilang kayaknya saya lebih cenderung kalau sekarang nih ya, lebih cenderung masih suka sama yang Japan culture ya daripada yang Korean culture. Kenapa? Karena itu tadi, saya mupuknya
udah lama, udah dari sebelum, udah sejak baca tulis kan, sejak bisa baca tulis, saya dijejeli dengan informasi-informasi soal Jepangan kayak gitu. Jadinya meninggalkan Koreanya itu lebih mudah daripada meninggalkan yang Jepangan kayak gitu. Jadinya benar kuantitas itu perlu. Kuantitas itu perlu. Yang pertama kita harus mengubah habit kita. Nah, apakah kita masih harus langsung nggak nonton sama sekali ya itu. Yang pertama memang kita harus bertekad kuat. Yang pertama kita harus bertekad kuat. Yang kedua ya kalau misalnya kita ada keinginan buat nonton itu lagi, kita perlu, kalau saya berusaha untuk mengalihkan karena itu udah kayak candu kan. Mengalihkan gimana caranya supaya saya itu nggak sempet buat nonton itu kayak gitu. Ya apainlah, ngerjain apa, misalnya cari aktivitas yang kita sukai juga kayak gitu. Karena kan meninggalkan sesuatu yang kita sukai nggak mudah kayak gitu. Jadi kita harus cari suatu kira-kira yang kita sukai yang lain tuh apa sih itu. Nah kita bersibuk diri di situ. Yang tentu saja yang kita sukai itu yang sama tidak melalaikan kita juga dan tidak yang nggak melanggar syariatnya. Nah, kalau misalnya apakah mau memutuskan mau benar-benar cut atau step by step itu monggo buat tergantung teman-teman juga mau metode yang fast, cepat, amputasi atau metode step by step kayak gitu. Mengalihkan cinta gitu ya intinya. Mengalihkan cinta. Cintaan sama bias. Karena dihapus. Katanya meeting terus nih jalaran saka kulino. Sekolah, kan ada sekolah. Jadinya ya udah fokus dia. Aku juga nanti bikin. Aku itu kuota. Mbak siapa ya? Nah, bagi teman yang mungkin ada pertanyaan bisa dikirim ke grup ya. Kalau ada yang mau nanya bisa dikirim di grup atau ini. bisa di chat aja, nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, Mbak, ini rada nyerempet ke materi ke akidah iyalah ke akidah ya mungkin. Kalau sebenarnya Mbak Palup itu udah berapa lama sih suka sama Jepangan, Korea kayak gitu? Kalau mau dihitung sebentar. Kalau kan tadi sejak saya bisa baca mungkin ya digulitkan aja sejak kelas 1 SD ya misalnya. Di Jepangan mungkin sejak kelas 1 SD. Ya kalau sekarang kan berapa lama ya? 15 tahun lebih lah ya. Nah, itu kalau sama Koreaan tadi mulainya mungkin ya bulatnya ya mungkin sejak 1 SMA terus udah mulai karena tadi lah kecintaan kita, apa yang kita suka itu tergantung dengan itu kan suka itu kan hubungannya dari pemikiran ya. Oh, aku suka misalnya nih, aku suka sama baju itu tuh, itu kan karena dia melihat kalau baju di dalam pikirannya kalau baju yang bagus itu tuh yang seperti apa sih, yang dia suka itu yang seperti apa, misal baju yang berkilau atau baju yang apa namanya lembut, kelihatan lembut, atau baju yang warnanya ini itu kan hubungannya dengan pemikiran ya. Jadi kesukaan kita itu bergantung dengan pemikiran kita atau pemahaman kita juga kayak gitu.
Jadi makanya kita perlu hati-hati dengan gimana sih kita memanage pemikiran kita, memanage maksudnya apa? Memasukkan informasi. Jadi kalau mau dibuat bagannya skemanya ya. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah informasi-informasi nanti akan memunculkan pemahaman atau pemikiran lah ya, pemikiran hingga nanti kalau setelah berpikir terus kan dia paham gitu. Pemahaman, nah pemahamannya itu dia akan menentukan, oh aku suka ini nih, aku suka itu tuh. Nah, dia kan akan menimbulkan rasa suka atau benci. Nah, setelah itu adalah action. Nah, actionnya apa? Actionnya kalau misalnya orang suka, akhirnya ya kalau saya dulu ya mengumpulkan segala sesuatu tentang yang kita sukai kayak gitu. Kayak misalnya nih bentuk cinta kita terhadap, misalnya bentuk cinta kita terhadap idola itu gimana sih ya? Pertanyaan tadi apa ya? Kok kayaknya saya malah jadi melebar, kayaknya perlu dijagain nih. Iya, maksudnya berapa lama gitu, Mbak? Kan kalau saya pribadi ya, itu kan juga ada faktor keluarga. Keluarga kan mbak-mbak saya, terus saya itu suka di Jepangan kayak gitu. Jadinya karena keluarga kayak gitu, jadi saya juga ikutan suka. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ngaruh enggak sih, Mbak? Kalau Mbak Palupi itu ketika hijrah itu terus kita belajar tentang akidah itu ngaruh enggak? Yang informasi selama itu. Sampai bikin akidahnya goyah enggak gitu loh. Kalau akidahnya goyah sepertinya gimana ya? Saya nggak yakin juga sih kalau waktu itu, karena di fase yang aduh yaudah aku kan cinta-cinta aja, aku suka-suka aja kayak gitu. Nah setelah itu yang jelas saya mulai mengikis itu dengan ngaji, mengikis kan tadinya pokoknya idol is number one gitu in my heart gitu kan. Nah itu mengikisnya dengan ngaji, dan ngaji itu saya kan ngajinya dari awal ya, tentu dari akidah dulu kayak gitu, meluruskan iman itu tuh seperti apa sih kayak gitu tuh. Katanya mengupas diri kita sebagai seorang muslim, apa sih hakikatnya menjadi seorang muslim, atau bagaimana sih hakikatnya beriman kepada Allah. Kan orang muslim itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kan. Nah itu perlu dikupas dulu kayak gitu. Nah mungkin benar kalau kita belajar soal akidah, kita belajar Islam dari dasar, dari awal kayak gitu, tentu akan mempengaruhi pemikiran kita, termasuk juga yang tadinya idol is number one itu, atau opa is everything itu jadi berubah kayak gitu. Karena kan itu nanti kaitannya dengan kecintaan kita juga kayak gitu. Karena akidah itu kan fondasi dasar. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah ketika taubat itu harus melakukan sholat taubat, Kak? Kayak gitu. Oke. Mbak. Benar-benar. Taubat itu harus melakukan sholat taubat. Oh, oke. Kalau saya mendengar soal sholat taubat itu kan memang dianjurkan ya, dan itu adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk kesungguhan kita untuk merealisasi action tadi kan, dari pemahaman, kita harus taubat nih, itu bentuk action kita, taubatnya gimana gitu kan, itu bentuk action kita, bentuk ikhtiar kita untuk taubat kita tuh diterima sama Allah gitu kan. Ada juga kan yang taubat yang udah dia istighfar, banyak beristighfar, dan dia terus menyesali
menyesali dan tidak akan pernah berjanji bertekad kuat tidak mengulangi perbuatannya itu kan. Nah, ada juga yang dia realisasikan dengan action dengan sholat taubat kayak gitu. Karena kan kalau sholat itu ada itu interaksi khusus kita kepada Allah langsung kan, kayak kita langsung ngobrol, kita berbincang kepada Allah kayak gitu. Itu monggo sih, itu memang dianjurkan juga. Tapi kalau tata cara taubat itu sebenarnya gimana, Mbak Palupi? Gimana? Tata Untuk cara taubat, bukan sholat taubat kan? ya, Kalau tata cara sholat taubat silahkan dicari sendiri di itu ya, karena banyak informasi khawatirnya nanti karena mungkin ada beberapa perbedaan yang daripada jadi topik bahasan baru di sini, mendingan kalau saya sharing soal gimana sih saya melakukan taubat kayak gitu kan. Yang jelas yang pertama memang harus bertekad, harus bertekad. Karena action kita kan tergantung dari pemikiran kita kan, pemahaman kita. Pokoknya kalau kita nggak bertekad, kita nggak yakin dalam hati, kita harus berubah, kita harus mengubah ini, kita harus meninggalkan ini, kita harus melakukan ini. Itu nggak akan terjadi kan. Yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan itu. Yang berikutnya adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita gimana? Banyak cara ikhtiar nanti bisa dicari juga. ya. Dan kan tekad yang kuat itu yang jelas kita harus terus memohon pada Allah ya. Karena makna dari taubat yang terkandung itu kan minta ampunan dari Allah supaya terhapusnya dosa, yaitu terhapusnya dosa, dihilangkan dampak dosa, dan penjagaan dari keburukan dosa tersebut. Kayak gitu. Jadi minta sama Allah. Nah, sholat taubat itu juga bagian dari meminta pada Allah juga kan, karena di situ kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak siapa? Viera Dila. Taubat dulu atau hijrah dulu atau bersamaan? Monggo Mbak Palupi. Bentar Mbak, taubat dulu atau hijrah dulu atau bersamaan? Taubat itu kan udah jelas meninggalkan ya. Kalau misalnya, ini menurut pendapat saya ya, kalau menurut pendapat saya, karena tidak bisa dikotomikan atau dipisahkan antara taubat dan hijrah. Maksudnya, kalau orang, gini aja deh, misalnya orang taubat untuk tidak minum minuman keras. Dia tidak bertaubat pada Allah, memohon pada Allah, dan meninggalkan itu semua, apakah dia tidak hijrah kayak gitu. Jadi itu tidak bisa didikotomikan juga sih antara taubat dan hijrah. Apakah taubat kadang gini, karena saya dulu juga begitu sering membuat definisi-definisi atau semua itu harus didefinisikan kayak gitu. Jadi ya udah kalau hijrah itu berarti meninggalkan, misalnya berarti actionnya taubat itu di hatinya, nggak gitu juga kayak gitu. Karena taubat itu kan sebenarnya ada actionnya juga. Taubat itu ada actionnya juga, dan hijrah itu gimana dia bisa bergerak itu kan dimotori oleh pemikirannya juga, hatinya juga kayak gitu. Ya, baik. Mungkin cukup menjawab ya. Monggo kalau misalnya ada feedback bisa loh langsung boleh dipersilahkan berbicara di sini tidak ya? Boleh aja nanti kalau ada feedback dari penanya. Oh, monggo, iya. Monggo. Ya. Kita lanjut dulu aja gimana, Mbak? Ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
Minta iya. nih Kak Desi, minta nasihatnya Kak, udah 2 tahun berjuang untuk move on dari cinta web, Oke. cuma kadang tenggelam lagi. Wah, Iya iya. Memang, kita berusaha bareng-bareng ya, karena memang butuh kita kalau berubah itu, butuh dikuatkan, benar, butuh dikuatkan, butuh teman, karena, nggak semua orang itu bisa melakukan metode amputasi yang ampuh gitu. Jadi, walaupun saya udah melakukan itu udah ikhtiar, udah nekat semua nekat, tapi kenapa kok masih masih suka kayak gitu kan. Itu memang memang, sesuatu yang susah kayak gitu. Jadi, eee, seperti yang dikatakan Mbak Iva tadi ya, gimana Mbak Iva tuh suka sama sesuatu, kalau di situ konteksnya di Jepangan ya, karena dipengaruhi sama keluarga ya, keluarga. Jadi kalau saya dipengaruhi oleh, keluarga juga berpengaruh sih kalau yang di Jepangan, tapi kalau yang Korea-Koreaan itu tuh, dari temen, itu dari temen. Berarti, eee, rasa suka atau benci itu tuh kan yang pertama dipengaruhi oleh, salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan, baik teman, baik keluarga gitu, baik pokoknya orang-orang yang berinteraksi dengan kita gitu kan. Nah, eee dipengaruhi juga oleh informasi yang masuk, ke kepala kita kayak gitu, informasi. Informasi. Jadi kalau informasi gimana sih caranya supaya ngerem ngerem, suka atau benci itu tuh ya kita harus ngerem juga informasi dan juga interaksi gitu, interaksi dengan ya bukan berarti langsung nggak temenan sama dia lagi, nggak masa sama keluarga nggak ketemuan sama keluarga kan nggak juga kan. Nah, jadi tentu saat interaksi soal misalnya nih, misalnya, eee Kakak ya, tadi Kakak ya, Mbak Iva ya? Kakak Mbak Iva, ngajak ngobrolin soal soal anime ini, ya udah di-cut aja. Jadi interaksi yang dimaksud adalah interaksi soal itu, kayak gitu. Jadi, "Aduh, aku lagi, main ngobrol ini," atau dialihkan lah gitu saat kita membicarakan itu, supaya informasi dan, cinta itu tidak dipupuk lagi, itu kita harus, eee, mengurangi interaksi terkait apa yang kita suka itu, idol idol K-pop itu misalnya, atau soal Korean drama kayak gitu. Nah, yang kedua itu informasi, karena kadang kita nggak berinteraksi dengan temen, nggak berinteraksi dengan misalnya nggak berinteraksi dengan teman-teman K-popers, nggak berinteraksi, nggak ngobrol-ngobrol soal K-pop sama keluarga atau apa kayak gitu kan. Tapi kan kita kadang walaupun sendirian kita tetap, ngakses informasi kan, akses iya. informasi. Ya, malah kadang gini, saat sendirian itu tuh paling rawan. Bener, itu Mmm, paling rawan. Jadi karena kan gini, kita itu sangat dipengaruhi oleh oleh apa-apa yang berinteraksi dengan kita. Nah, saat kita berinteraksi dengan teman, kita kan dipengaruhi sama temen ya, misal entah teman yang solih ataupun teman yang, nggak solih kayak gitu. Saat kita sendirian, kita interaksinya sama siapa? Dikirain nggak berinteraksi, interaksinya sama setan, ya kan? Setan tetap langsung membisik-bisiki, setan itu nggak ada liburnya, nggak ada istirahatnya. Ya itu malah bisa memonopoli ya, kayak gitu. Nah itu adalah saat-saat sendirian itu adalah saat rawan untuk kita, kayak gitu. Makanya jangan sering-sering sendirian deh, kayak gitu. ya kalau jomblo gimana Mbak? Jemput Kan ada teman. Jadi ikut forum-forum seperti ini tuh, itu juga bagian dari cara kita untuk ngerem, bener loh, itu ngerem. Yang misalnya tadinya daripada gabut, apalagi ini, era PSBB ya, mau keluar juga, aduh agak khawatir juga, mau ke tempat temen, khawatir juga, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah di rumah aja ngapain, gabut, ya udah buka-buka handphone ya kan. Nah, handphone itu adalah pintu untuk mengakses informasi ya kan. Dan informasi itu bisa didapat dari mana aja kayak gitu. Jadi kita harus,
ngasih benteng dari lingkungan dan juga benteng buat informasi tadi. Nah, kalau misalnya pengguna Instagram nih, pengguna Instagram kita kalau misalnya masuk di explore, tahu yang ada icon loop. Nah, itu kan kita kalau misalnya di explore sering muncul beberapa postingan yang ada kaitannya atau yang serupa dengan yang kita like atau yang video yang kita tonton atau dari apa yang kita ikuti, ya kan? Misalnya kita follow akun K-pop, akun-akun misalnya idol K-pop itu kalau mau supaya kalau kita buka handphone, buka Instagram itu nggak muncul, yang pertama memang harus di unfollow, di unfollow dulu yang berhubungan dengan K-pop, entah misalnya, tapi kecuali K-popers hijrah ya. Jadi di unfollow dulu idol-idol. Kalau K-popers hijrah harus di follow. Oh iya harus. Yang pertama memang dia unfollow dulu. Nah, yang kedua saat yang di explore tadi postingan-postingan serupa yang nggak muncul, yang sering muncul itu di kan ada tanda titik 3 tuh di sebelah kanan atasnya. Nah, itu diklik di situ kurangin postingan serupa ini atau gimana gitu ya, kayaknya ada. Gitu. Jadi nanti postingan-postingan yang serupa dengan itu akan berkurang kayak gitu. Jadi termasuk misalnya muncul K-pop ya. Kayak titik 3 itu kok. Iya, di Instagram itu kan iya betul. Nah, itu efek lumayan efektif juga sih untuk kita nggak mendapatkan informasi, karena kan misalnya berita-berita K-pop news itu kan banyak ya, sering beredar. Kan tahu-tahu misalnya kita udah bertekad buat move on, tapi waktu kita buka Instagram di explore muncul gitu, ini ngeluarin album baru loh. Apaan ya? Kan lagi deh kayak gitu. Makanya kita perlu tekad kita itu kalau perlu kita bikin list. Kita bikin list, to-do list kira-kira apa aja nih yang bisa kita lakukan buat rem informasi itu. Karena informasi itu berpengaruh banget. Yang selanjutnya adalah kita harus mengganti informasi itu. Jadi yang misalnya ada kita punya, misalnya ya kita angkakan aja, misalnya kita punya 120 informasi di kepala itu, ada 120 informasi tentang K-pop kayak gitu toh. Nah, gimana supaya di dalam pikiran kita itu terdominasi oleh informasi yang non K-pop, maksudnya informasi Islam misalnya. Ya kita masukkan yang lebih kalau bisa sih berkali-kali lipat daripada 120 informasi itu. Yang pertama kan tadi dikurangin, ya kan? Yang informasi K-pop-nya dikurangin kalau bisa kan seiring berjalannya waktu udah nggak ada lagi informasi bisa jadi berhenti kan saat kita buka handphone gitu. Nah itu kita tambahkan, jadi biar informasi Islam itu tuh mendominasi pikiran kita. Nah, caranya gimana? Ikut kajian online misalnya, terus sering diskusi sama teman-teman hijrah kayak gitu. Nah, terus membaca buku itu penting banget, gitu. Baca buku dan terus kita berdoa memohon pada Allah supaya kita dilindungi, gitu. Kita dikuatkan di jalan ini. Gitu. Ya, mungkin itu juga. Mungkin dari Faridala, siapa dari Desi ada tanggapan atau enggak? Oh, kalau nggak ada. Kalau nggak ada tak terusin. Iya, terusin aja deh nanti. Kayaknya asik ya kalau misalnya kita bikin kayak apa namanya semacam agenda buat agenda hijrah gitu nggak sih? Jadi kayak to-do list kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan, kayak karena kita perlu men-challenge diri, kadang kalau misalnya kita kalau saya nih tipikalnya apa-apa perlu dicatat ya, perlu dicatat. Jadi kalau misalnya aku
udah melakukan apa aja nih gitu. Aku harus melakukan apa nih hari ini. Itu misalnya target target istighfar berapa kali. Nah, terus target tasbih berapa kali kayak gitu. Itu perlu dicatat kalau saya seperti itu. Jadi terus ditempel di dinding nggak? Kalau saya nggak ditempel di dinding sih, karena saya lebih suka buat catatan. Iya, di agenda kayak gitu. Karena kita perlu punya target. Gimana? Nya di kelas hijrah. Kemarin itu kan sempat ada kelas hijrah. Itu kan juga bikin kayak gitu challenge. Jadi sekarang terus sama kondisi yang diinginkan, nanti durasinya berapa waktu gitu. Bagus itu. Ya bagus itu. Dan itu syaratnya harus disiplin sama diri sendiri ya. Kalau nggak disiplin ya nanti sama aja ngelanggar kayak gitu. Caranya buat disiplin juga, karena kedisiplinan itu perlu dibiasakan juga ya. Jadi perlu gimana sih cara kita punya rasa disiplin kayak gitu tuh, gini aja, kalau saya ngasih kayak semacam sistem hukuman sih. Jadi kita perlu keras pada diri sendiri. Kalau sama orang lain kita nggak boleh keras, tapi kalau pada diri sendiri kita pasnya gimana? Ya itu tekad yang kuat. Kalau misalnya target nih harus tadarus 1 juz 1 hari ya itu, apalagi Ramadan gitu kan. Tapi kalau misalnya aduh ini nggak tadarus nih ini ya, harus menghukum diri. Hukum dirinya apa? Diganti misalnya amalan yang lain, misalnya harus istighfar 10.000 kali itu di hari itu juga gitu. Itu juga perlu kayak gitu. Jadi kan biar kapok diri ini, biar kapok. Kalau misalnya sama hukumannya juga nggak mempan, ya apa deh, harus misalnya nih ngosek kamar mandi sampai bersih kayak gitu, aktivitas itu nggak apa-apa, tapi kan berguna kan kayak gitu. Apalagi karena PSBB, daripada gabut ya kan, mendingan daripada nata meses tuh mendingan ya itu betul banget sih. Aku jadi ingat perkataan Imam Syafi'i ya, kalau kita itu harus keras sama diri kita sendiri, tapi kalau sama orang lain lembut kayak gitu. Masya Allah. Pertanyaan aja. Oke. Titipan pertanyaan. Jika kita sudah mengalihkan tapi tetap suka nonton Korea, gimana Kak? Jadi ngaji jalan terus, Korea juga. Wah. Oke. Sip itu. Karena itu pertanyaan bagus, karena itu adalah problem teman-teman K-popers. Banyak teman-teman K-popers yang hijrah kayak itu tuh, untuk meninggalkan ini jalan terus, Korea juga jalan kayak gitu. Itu seperti yang saya singgung di awal itu tadi, jangan meremehkan kuantitas. Jadi gini, kita misalnya target harus dengerin kajian, ada 5 kajian misalnya, sehari 5 kajian kayak gitu. Ya kita bikin target gitu. Jadi kita jalan target itu, nanti buat diri kita itu tidak sempat untuk melakukan yang udah kayak candu itu tadi gitu. Atau misalnya kita ikut challenge menulis, challenge yang misalnya atau yang ada deadline-nya gitu deh, yang kita kalau misalnya nggak ngelakuin itu, kita jadi ngerasa nggak enak atau jadi malu. Misalnya apalagi ada komunitas yang itu bisa jadi berfungsi sebagai controlling. Jadi jangan satu ayat 1 hari gitu ya. Diposting. Boleh. Karena ya memang tidak bisa serta-merta. Kalau misalnya nggak bisa step by step, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, daripada nanti jadi ngedown mutungan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas kita harus buat progres tiap hari, kita buat target dan
bertekad kuat untuk memenuhi target itu. Oke, siap. Lanjut. Ini pertanyaan dari Kak Jenita. Kasih tips Kak biar nggak nonton K-pop lagi. Mana di channel sebelah ada film yang baru viral Kak. Kan bikin penasaran. Aduh, jangan-jangan ini pelakor itu ya. Astagfirullah. The World of Marriott. Oh ya, alhamdulillah saya nggak bisa bertahan, nggak tertarik sama film pelakor itu ya, karena emang viral banget kan. Kadang munculnya itu bukan di akun yang soal berita soal Koreaan sih, kayak misalnya K-pop news atau apa ya, viral Korea gitu, nggak ada di situ sih. Tapi kadang munculnya di viral Indonesia atau apa gitu tuh, Indonesia viral atau viral news kayak gitu. Kadang munculnya di situ, padahal wah gimana nih ya itu. Ya udah, kadang saya juga yang titik 3 itu dikurangin postingan semacam ini kayak gitu. Biarin aja yang muncul, biar nggak yang masuk meracuni otak lagi kayak gitu. Ya, Masya Allah. Yang jelas emang kita perlu main sama kualitas. Buat pikiran kita didominasi oleh Islam. Gimana caranya? Ya masukin. Misalnya gini, aduh nggak suka baca buku nih. Saya dulu mungkin karena basicnya emang suka baca buku, tapi begitu masuk kuliah, karena ngelihat teman-teman pada nggak baca buku, jadi pengaruh. Akhirnya saya jadi mulai malas baca buku waktu kuliah itu. Malas baca buku. Nah, mau masuk lagi, mau memunculkan habit baca buku lagi agak susah gitu. Susah. Akhirnya saya paksakan diri. Emang benar harus keras pada diri sendiri sih ya. Saya paksakan diri. Mau ngantuk-ngantuk biarin aja. Akhirnya kadang sirah nabawiyah yang tebel itu kadang selain berfungsi sebagai bahan bacaan jadi bantal tidur saya juga, karena kadang bacanya tuh sampai ngantuk kayak gitu kan, karena nggak biasa ya. Emang kita perlu memaksakan diri hingga itu jadi sebuah habit. Kalau dilakukan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang kayak gitu kan, nanti bakalan jadi habit kita. Gitu ya Kak? Iya. Ya, mungkin Betul. gimana Mbak Jenita? Mbak Jenitanya ngilang ya? Ya, Oh iya. Ya. Mungkin itu aja ya Mbak. Berubah juga setengah 12 nih. Berubah sudah setengah 12, kurang 9 sih. Mungkin terakhirlah dari Mbak Palupi. Saran dari Mbak Palupi untuk adik-adik yang mau hijrah. Apa nih Mbak sarannya? Oke, sarannya adalah mungkin kita harus berhati-hati dengan segala informasi yang masuk dalam kepala kita. Apa yang kita indra, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mungkin kita ngerasa, oh kita ngeliat aja sih, kita cuma dengerin aja kok, misalnya kita sambil ngerjain PR atau apa gitu kan, ngerjain suatu aktivitas yang lain sambil misalnya dengerin K-pop gitu. Tapi kan telinga kita akan terbiasa dan itu akan jadi sebuah maklumat yang akan masuk ke dalam kepala kita tanpa kita bisa menolaknya gitu. Jadi hati-hati terhadap informasi yang terindra dan masuk untuk bisa jadi pemikiran gitu. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman, kemudian action kita gitu. Termasuk kecintaan kita. Kita cinta sama kita benci sesuatu itu kan tergantung sama informasi yang masuk kayak gitu. Itu sih. Itu aja. Iya. Ya. Oh iya, mungkin sama ini. Tadi mungkin perlu saya highlight lagi dari story saya yang dari step by step apa sih yang saya lakukan, karena tentu ada hikmahnya di situ. Bentuk cinta kita terhadap idola itu tuh kan
membuat kita jadi tahu siapa dia, tahu karya-karyanya, tahu aktivitas terbarunya, bahkan mempunyai karya-karyanya, ya kan? Terus rela memberikan waktu dan biaya untuknya, mungkin sampai tahap yang lebih dalam lagi, rela membelanya. Nah, itu akan kalau misalnya kita alihkan, kita alihkan rasa cinta kita menyadari yang atau bahaya 24 tadi, kita menyadari bahwa oh yang pertama yang harus kita cintai adalah Allah, kemudian Rasulnya. Nah, konsep cinta yang udah kita dapat dari mencintai idol tadi itu bisa mestinya jadi bahan pertanyaan kita juga tuh. Loh, kita kalau cinta sama idol tahu siapa dia, tahu karya-karyanya, tahu aktivitas terbarunya, bahkan rela ya kan memberikan waktu, biaya dan membelanya gitu. Nah, kalau misalnya kita cinta pada Allah dan Rasulnya, nah harusnya dipertanyakan dong, harus dipertanyakan. Kita kita udah tahu belum siapa Allah dan Rasulullah itu kan? Nah, ya, tahu nggak siapa anak-anak Rasulullah itu siapa? Istri Rasulullah siapa? Terus apa namanya? Sahabat-sahabatnya itu siapa kayak gitu. Dan rela memberikan waktu dan biaya untuknya, juga membelanya, termasuk kalau misalnya ada yang menghina Rasulullah, nah itu adalah bentuk kecintaan kita, itu adalah membelanya kayak gitu, itu adalah bukti kita, bukti cinta kita terhadap yang kita cintai, seperti itu. Termasuk jangan lupa terus belajar, karena untuk mengetahui siapa Rasulullah dan apa ajaran yang dibawa olehnya itu kan kita perlu belajar tuh. Kita kalau cinta ya memberikan waktu dan biaya dong, harus rela dong ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Isti sebelum saya tutup. Nggak ada, semuanya udah bagus dan nggak ada tambahan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Palupi atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga diskusi ini bisa menambah bisa ngecas iman kita, apalagi ini di Ramadan ya, yang sudah tinggal beberapa hari ini selesai. Semoga setelah Ramadan ini kita bisa level up. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair, Bapak Lupi. Jazakillahu khair. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aduh, ini baterainya juga sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Isa. Iya. Aku live ya, bisa dimatiin. Hah? Makasih buat teman-teman yang udah hadir ya. Ini ada Dek Desi, Dek Radila dan lain-lain. Ada pokoknya lumayan. Oke. Ada Cingu 2020. Ya, ini nggak tahu akunnya siapa. Oke, udah ya, kita tutup. KM ya Mbak. Iya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.